Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami, di mana Engkau memberikan kami hari yang baru, kekuatan yang baru untuk kami boleh jalani kembali. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Pimpin, sertai dan berkati kami pada hari ini, biar Tuhan boleh berbicara kembali kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Dikatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan berdiri pada dasar iman yang teguh. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah gedung 20 tingkat yang dibangun di Shanghai, di China. Namun sayangnya belum beberapa lama bangunan ini berdiri, bangunan ini roboh. Kenapa hal itu terjadi? Diduga bangunan ini roboh karena ada masalah dengan fondasinya. Ternyata fondasi bangunan yang memiliki 20 tingkat ini tidaklah terlalu dalam. Saudara, fondasi dari bangunan ini tidak kuat, tidak dalam, sehingga bangunan ini tidak kuat berdiri dan akhirnya roboh. Dengan kata lain, fondasi suatu bangunan adalah sesuatu yang sangat penting, karena tanpa fondasi yang kokoh, maka bangunan semewah apapun yang dibangun di atasnya tidak akan bertahan. Karena itu saudara, seorang arsitek yang bijaksana, ketika ia hendak merencanakan atau membangun suatu bangunan, maka bangunan itu harus dia terliti terlebih dahulu, diperhitungkan terlebih dahulu. Bukan hanya harus terlihat indah, menawan dari luar, tetapi lebih daripada itu, bangunan itu harus kuat dan dari terpaan hujan, angin badai, bahkan gempa sekalipun, sehingga bangunan itu tidak mudah roboh dan hancur. Saudara, demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Kita harus memiliki dasar iman yang kuat dan kokoh, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang ada, maupun oleh tekanan hidup yang kita hadapi. Dalam ayat emas yang kita baca dikatakan, Rasul Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus yang ia dirikan agar mereka memiliki dasar iman yang kokoh dan benar. Karena apa? Karena waktu itu Paulus melihat adanya perpecahan dan cara pandang yang salah yang dimiliki oleh jemaat Korintus, di mana mereka mendasarkan iman mereka kepada kepintaran dan kecakapan manusia. Ada yang mengagungkan Apolos karena dianggap sebagai seorang yang pintar dan menyampaikan firman Tuhan. Ada yang mengagungkan Paulus, ada yang mengagungkan Kefas. Mereka berfokus kepada manusia, sebuah fokus yang salah, fokus yang tentu saja membuat jemaat mengalami perselisihan dan mudah goyah imannya. Rasul Paulus menegaskan dengan jelas sekali bahwa baik Apolos, baik Petrus maupun dirinya
hanyalah pelayan Tuhan yang Tuhan kasih kepercayaan menjadi alat di tangan Tuhan. Sedangkan dasar iman yang dimiliki ialah Kristus dan bukan yang lain. Karena itu Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan bahwa sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Kristus, yaitu Dia disalibkan. Kristuslah yang seharusnya menjadi fokus kita dan bukan yang lain. Karena itu saudara, mari kita melihat kepada diri kita. Atas dasar apa iman kita dibangun? Apakah iman kita didasari karena kita melihat sosok pendeta yang berkarisma, atau melihat kecakapan pemimpin daripada gereja kita yang pintar dan berkhotbah, atau karena melihat sosok pendeta yang kelihatannya sanggup mengadakan mukjizat? Saudara, hati-hati, jangan kita mengagungkan manusia. Mereka hanya alat di tangan Tuhan. Tetapi kita harus mendasarkan iman kita kepada pengenalan yang benar akan Kristus Tuhan kita. Dia telah turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dialah juru selamat hidup kita dan Dialah Raja kita. Dasar inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan memiliki dasar yang kuat, yang kokoh, maka kita tidak akan mudah digoyahkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang ada dan juga oleh berbagai tekanan hidup yang terjadi. Mari saudara, kita belajar dan memiliki dasar iman yang benar dan kokoh, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita belajar semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar firman pada hari ini boleh menguatkan iman kami. Boleh kami terus giat di dalam Tuhan, mencari Tuhan, belajar mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertailah setiap kami. Berkati Tuhan sakit penyakit kami. Kami mengalami gangguan mata. Tuhan tolong, kiranya Engkau yang boleh menjamah, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan tolong, berkati Tuhan kami yang sedang sakit migrain. Biar Tuhan juga boleh berbelas kasihan, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan tolong, kami Tuhan sedang sakit kanker pankreas. Tuhan juga berbelas kasihan, memberikan kami kesabaran, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesembuhan daripada sakit penyakit ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Kami menjalani Tuhan sakit penyakit kami, menjalani kemoterapi yang tidak mudah. Tuhan tolong kami juga. Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, iman yang teguh. Tuhan tolonglah. Kami sedang sakit Tuhan, kanker darah. Tuhan juga tolong kami. Engkau berbelas kasihan kepada kami. Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan, bahkan menyembuhkan kami. Tuhan tolonglah. Kami sedang sakit asma. Tuhan juga tolong, Tuhan pulihkan keadaan kami. Tuhan perlancar akan aliran darah kami dan pernapasan kami. Tuhan tolonglah. Demikian Tuhan, kami sedang sakit, ada infeksi di telinga kami. Tuhan juga yang menjamah kami Tuhan, menyembuhkan akan sakit penyakit kami ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan kami bawa hidup kami kepada Engkau. Kami bergumul masalah keuangan. Tuhan juga yang tolong kami. Tuhan yang buka jalan, Tuhan akan masalah yang kami hadapi. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, sungguh kepadamu kami memohon belas kasihan Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami, keluarga, dan pekerjaan kami hanya kepada Tuhan. Bapa, ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.